Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Abnai at-talabah, naltaqi bikum fi hadha ad-dars والذي سنواصل إن شاء الله درسا عن التوسل والردود على من قال بالتوسل البدعي. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali bahasan tentang tawassul dan bantahan-bantahan bagi orang yang membenarkan tawassul bid'ah. Sebelumnya kita sudah membacakan bantahan penulis terhadap ahli bid'ah yang berdalil dengan tawassulnya Umar dengan pamannya Nabi, yaitu Al-Abbas. Bantahan yang pertama bahwa kata penulis, seandainya tawassul dengan zat atau jah itu masyru' dibenarkan, niscaya Umar tidak akan beralih dari awalnya bertawassul dengan Nabi kepada tawassul dengan Al-Abbas, sementara Nabi SAW itu lebih mulia kedudukannya dan kedudukan Nabi setelah wafat masih ada. Bantahan yang kedua, bahwa manusia secara tabiatnya dalam keadaan terdesak akan mencari sarana yang lebih agung guna mencapai apa yang dia inginkan. Lalu bagaimana Umar bin Khattab meninggalkan tawassul dengan Rasul SAW kalau itu dibenarkan, lalu beralih dengan tawassul dengan Al-Abbas, sementara tahun-tahun itu disebut dengan Amur Ramadah. Ar-Ramadah ay al-halak, tahun kehancuran. Kemudian barangkali ada orang yang berkata di kalangan ahli bid'ah bahwa tawassulnya Umar kepada Al-Abbas itu hanya sesekali saja, mimbab at-tanwi, dalam rangka memberikan keragaman, kadang bertawassul dengan Nabi, kadang bertawassul dengan Al-Abbas. Nah, dengan Al-Abbas cuma satu kali misalnya. Kalaulah ada yang mengatakan demikian, maka lafaz hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik justru menunjukkan bahwa Umar bertawassul dengan Al-Abbas bukan satu kali, dengan menggunakan kalimat kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Senantiasa mereka ketika tertimpa paceklik, maka Umar bertawassul dengan Al-Abbas. Idzan hadhihi al-ibarah tadulu ala al-istimrar, laysa faqat marrah aw marratain, bal istimrar. Taib, al-wajhu ar-rabi. Al-wajhu ar-rabi, bantahan yang keempat. Innal mujizina litawassulil bid'i. Sungguh orang-orang yang membolehkan tawassul bid'ah yattafiquna ma'al mani'in, bersepakat dengan para ulama yang melarangnya, ala anna hunaka mudhafan mahdhufan, bahwa ada mudhaf yang dibuang, fi qauli Umar radhiyallahu anhu, dalam pernyataan Umar radhiyallahu anhu, kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina, dalam kalimat kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina, wa kadzalika, juga dalam kalimat wa kadzalika qauluhu, juga dalam perkataan Umar natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Nah, di dalam kalimat-kalimat tersebut ada mudhaf yang dibuang. Waqad
qad alimtum fi dirasatin nahwi anil idhafah. Wa qad alimtum idhafah. Anil idhafah tatakawan min syai'aini, awalan mudhaf wa thaniyan mudhafun ilaih. Kalian sudah tahu dalam pelajaran ilmu nahwu bahwa idhofat itu tersusun dari dua perkara penting. Yang pertama disebut mudhaf, yang kedua mudhaf ilaih. Contohnya adalah babul masjid. Nah, babul masjid. Bab itu mudhaf, al-masjid itu mudhaf ilaih. Jadi idhofat adalah dhammu syai'in ila akhara bihaitsu yasiru ma'nahuma wahidan. Menggabungkan satu kata dengan kata yang lain sehingga maknanya menjadi satu. Hunaka bab wa hunakal masjid. Ada kata bab artinya pintu dan ada kata al-masjid, digabungkan jadi babul masjid. Nah, inilah idhofah. Kata yang pertamanya yaitu bab disebut mudhaf, sementara al-masjid kata yang keduanya disebut mudhaf ilaih. Nah, dalam kalimat kunna tawassalu ilaika binabiyyina, dalam kalimat khususnya kalimat nabiyina, demikian pula bi'ammi nabiyina, dalam kalimat bi'ammi nabiyina itu ada mudhaf yang dibuang. Sepakat antara yang membolehkan tawassul bid'ah dengan ulama yang melarangnya. Kemudian wal mukhalifun yaqulun, orang-orang yang menyimpang ini, maksudnya yang membenarkan tawassul bid'ah, yaqulun berkata bahwa kata binabiyina maksudnya bijahi nabiyina, dengan kedudukan nabi kami. Wa bijahi ammi nabiyina, adapun kalimat bi ammi nabiyina adalah bijahi ammi nabiyina. Wal mani'un, sementara para ulama yang melarang tawassul bid'ah yaqulun, mereka berkata maksud binabiyina ay bidu'ai nabiyina, dengan doa nabi kami. Maksud bi ammi nabiyina ay bidu'ai ammi nabiyina, dengan doa paman nabi kami. Idzan ukarrir marrah thaniyah, al-mujizun wal mani'un yattafiqun ala wujud mudhafin mahdhuf. Ahli bid'ah yang membenarkan tawassul bid'ah dengan jah atau kedudukan, dengan para ulama yang melarangnya sepakat bahwa dalam kalimat binabiyina dan kalimat bi ammi nabiyina ada mudhaf yang dibuang. Ahli bid'ah mengatakan binabiyina ay bijahi nabiyina. Demikian pula kalimat bi ammi nabiyina ay bijahi ammi nabiyina. Jadi mudhafnya itu jah. Sementara para ulama yang melarang mudhafnya itu adalah doa, binabiyina ay bi du'ai nabiyina. Kalau kalimatnya bi du'ai nabiyina itu berarti tawassul yang dibenarkan. Itu bertawassul dengan doa orang saleh. Fahimtum? Narju an tafhamu jayyidan. Kemudian qala al-musannif wal marja'u fi tahdidil mudhafi al-muqaddari huwa sunnah wa siyaqul qissah. Wal marja', dan yang menjadi rujukan fi tahdidil mudhafil muqaddar, dalam menentukan mudhaf yang dikira-kira, mudhaf yang dibuang tadi adalah apa? Huwa as-sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiyakul kisah, dan redaksi kisah tersebut. Nggak bisa kita menafsirkan, menentukan mudhaf seenaknya saja, la ma yajuzal. Labuda an yakuna hunakal marja, wal marja huwa as-sunnah wasiyakul kisah. Labuda an narji ila sunnah, wa labuda an narji'a ila siyakil kisah. Taib, al-an unzur
Fa inna Umar radhiyallahu anhu was sahabata, sungguh Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat, lam yajlisu fi buyutihim, mereka tidak duduk di rumah-rumah mereka, wa hum yaqulun, seraya mengatakan, natawassalu ilaika bi ammi nabiyyik, kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan paman nabi kami. Wa inna ma kharaju ilal musalla, akan tetapi mereka keluar ke musalla, maksudnya ke lapangan. Wa atau bil Abbas, dan membawa Al Abbas radhiyallahu anhu, wa talabu minhu, dan meminta kepada Abbas an yad'u lahum, agar Al Abbas berdoa kepada Allah untuk mereka. Nah, siyaqul qissati yadullu ala anna at-tawassul huwa at-tawassul bi du'ail Abbas. Dari siak kisah di atas, redaksi kisah di atas justru menunjukkan bahwasanya Umar bertawasul dengan doanya Al Abbas. Apa buktinya? Buktinya para sahabat tidak duduk di rumah dengan mengatakan inna natawassalu bi ammi nabiyina, ya Allah kami bertawasul dengan kedudukan paman nabi kami. Tidak duduk di rumah begitu saja, tapi justru mereka keluar ke lapangan dan membawa Al Abbas, kemudian meminta kepada Al Abbas untuk berdoa kepada Allah. Kalaulah yang dimaksud adalah tawasul dengan jah, atau kalimat mudhaf yang dibuang adalah jah, niscaya cukup bagi mereka hanya duduk di rumah tanpa keluar ke lapangan dan membawa Al Abbas, meminta Al Abbas untuk berdoa. Idza kana dzalika kadzalik, walakin al-waqi yukhalifuhu. Kenyataan berbeda. Justru apa? Justru para sahabat keluar, pergi ke lapangan dan membawa siapa? Membawa Al Abbas, kemudian meminta Al Abbas untuk berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Tsumma qala fatabayyana bidzalik annal maqama maqamu du'a. Maka jelaslah dengan kisah tersebut, annal maqama maqama du'a, bahwa yang terjadi adalah doa, yaitu para sahabat Umar bin Khattab meminta Al Abbas untuk berdoa kepada Allah. Idzan at-tawassul bi du'ai as-salih, tawasul dengan doa orang yang soleh, wa hadza jaiz. Lau kana al-maqamu maqama tawassulin bidzat wal jah, seandainya yang terjadi adalah tawassul dengan zat dan kedudukan Al Abbas, lakana al-ajdar bihim, niscaya yang lebih pantas bagi mereka an yatawassalu bi Rasulillah, mereka bertawassul kepada Rasulullah karena Rasul lebih mulia. Wa hum fi buyutihim, sementara mereka di rumah-rumah mereka tanpa keluar ke lapangan. Lianna jahan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yantahi bi wafatihi, karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berakhir dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan hadza huwa al-wajhur rabi. Al-wajhur rabi kalimat inna natawassalu binabiyyina, inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina, dan kalimat natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Itu ada mudhaf yang dibuang. Jadi kalimat binabiyyina itu apakah bijahi nabiyyina, apakah bidu'ai nabiyyina? Nah, maka siyaqul qissah, reaksi kisah ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alhamdulillah binabiyina ay bidu'ai nabiyina. Kalimat bi ammi nabiyina ay bidu'ai ammi nabiyina. Karena Umar dan para sahabat keluar pergi ke mana? Ke lapangan dan meminta Al Abbas untuk datang dan berdoa kepada Allah. Kalaulah yang terjadi adalah tawasul dengan jah, nggak usah keluar ke lapangan, udah aja di rumah lalu bertawasul dengan jahnya siapa? Jahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib al-wajhu al-khamis. Innahu qad taqarrara mithlu hadzal amali min ba'd as-sahabati
kastisqa'i Muawiyah radhiyallahu anhu bidu'a Yazid ibn al-Aswad at-Tabi'i al-masyhur bis-shalah. Sungguh qad taqarrara mithlu hadzal amal. Perbuatan seperti ini berulang-ulang. Min ba'dis sahaba, dari sebagian sahabat, kastisqa'i Muawiyah, seperti istisqa'nya Muawiyah min bidu'a Yazid, dengan doanya Yazid ibn al-Aswad, seorang tabi'in yang masyhur dengan kesalehan. Nah, berulang. Muawiyah tidak bertawasul dengan siapa? Dengan Nabi. Tidak bertawasul dengan Al-Abbas, tapi dengan siapa? Dengan Yazid ibn al-Aswad, seorang tabi'in yang dikenal dengan kesolehan. Berarti ini bukan tawasul dengan jah atau dengan zat, tapi dengan doa orang soleh. Perbuatan seperti ini berulang dari sebagian para sahabat, memperkuat bahwa yang dimaksud dalam hadis Umar bin Khattab adalah tawasul dengan doa orang soleh, bukan dengan jah atau kedudukan orang soleh. Taib. Hadza ma astati an ufida lakum, wa insyaallah sanwasil fi liqa al-mustaqbal an al-hadits ats-tsani, tentang hadis yang kedua yang dijadikan sebagai syubhat bagi ahli bid'ah ketika membenarkan tawasul dengan jah atau kedudukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.